Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Dwika Putnovianti dari kelas 10 IP1. Nah, pada kesempatan hari ini, aku bakal bahas tentang historiografi Indonesia, yang dimana historiografi Indonesia memiliki berbagai macam, yaitu historiografi tradisional, kolonial, dan modern. Dan di sini juga aku bakal bahas tentang contoh-contohnya juga. Jadi kita simak bareng-bareng ya. Pengertian historiografi. Historiografi terbentuk dari dua akar kata, yaitu histori, sejarah, dan graf, tulisan. Jadi, historiografi artinya adalah tulisan sejarah, baik itu yang bersifat ilmiah maupun yang tidak bersifat ilmiah. Problem orient artinya karya sejarah ditulis bersifat ilmiah dan berorientasi kepada pemecahan masalah, yang tentu saja penulisannya menggunakan seperangkat metode penelitian. Sedangkan yang dimaksud dengan no problem orient adalah karya tulisan yang ditulis tidak berorientasi kepada pemecahan masalah dan ditulis secara naratif dan tidak menggunakan metode penelitian. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam historiografi tradisional. Historiografi tradisional, corak penulisan sejarah yang banyak ditulis oleh para pejuang keraton. Karya-karya mereka bertujuan untuk melegitimasi kedudukan raja. Historiografi pada masa ini mempunyai ciri-ciri magis, religius, bersifat sakral, menekankan kultus, dewa raja, dan mitologi, bersifat anakronis, etnosintresme, dan berfungsi sosial psikologis untuk memberi kohesi pada suatu masyarakat tentang kebenaran-kebenaran kedudukan suatu dinasti. Nah, berikut ini adalah istilah untuk penyebutan historiografi tradisional, yaitu babat, serat kanda, sejarah cerita, wawancara, hikayat, sejarah, tutur, salsilah, dan cerita-cerita manurung. Nah, dan ini adalah salah satu contoh ceritanya. Nah, selanjutnya adalah historiografi tradisional itu berkembang setelah suatu kelompok dalam masyarakat Indonesia membentuk suatu kesatuan politik dengan timbulnya kerajaan atau kehidupan bangsa dalam suatu kesatuan politik. Dibina pula historiografi yang menghasilkan naskah sebagai karya sastra sejarah. Pembinaan historiografi diselenggarakan di pusat kerajaan di berbagai daerah di Indonesia. Karya sastra sejarah yang dihasilkan terdiri dari naskah-naskah dalam bahasa-bahasa daerah dan sejarah di dalamnya masih difungsikan sebagai mitos. Nah, berikut adalah contoh karya sejarah yang terbentuk historiografi tradisional. Selanjutnya kita akan membahas tentang historiografi kolonial. Historiografi kolonial adalah karya sejarah yang ditulis pada masa pemerintahan kolonial berkuasa di Nusantara Indonesia, yaitu sejak zaman VOC 1600 pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang berakhir ketika tentara pendudukan Jepang datang ke Indonesia pada tahun 1942. Historiografi kolonial adalah karya tulis yang ditulis oleh para sejarawan kolonial ketika pemerintahan kolonial berkuasa di Nusantara Indonesia. Historiografi kolonial yang sudah didasarkan pada tradisi studi sejarah kritis, namun
perspektif yang menonjol masih menunjukkan Nirlandosentrisme sebagai penyempitan wawasan Eropa-sentris. Asal mulanya karya sejarawan Belanda, terutama mengisahkan perjalanan pelayar-pelayar Belanda, serta kemudian perkembangan VOC dilanjutkan dengan pemerintahan kolonial beserta penguasa-penguasanya. Dalam hal ini kita menjumpai penulisan sejarah berdasarkan tradisi historiografi konvensional yang lebih berupa riwayat orang-orang berkuasa, antara lain gubernur, jenderal, raja-raja, panglima, dan sebagainya. Berikut adalah karakteristik historiografi kolonial. Belanda sentrisme artinya sejarah Indonesia ditulis dari sudut pandang kepentingan orang-orang Belanda yang sedang berkuasa di Nusantara Indonesia saat itu. Eropa sentrisme artinya ditulis dari sudut pandang kepentingan orang Belanda dan kepentingan bangsa Eropa pada umumnya. Mitologisasi artinya banyak kejadian yang tidak didasarkan pada kejadian yang sebenarnya. Interpretasi dari zaman kolonial cenderung untuk membuat mitologisasi dari dominasinya dengan menyebut perang-perang kolonial sebagai usaha pasifikasi daerah-daerah yang sesungguhnya mengadakan perlawanan untuk pertahanan masyarakat serta kebudayaannya. Dan ini adalah contoh-contoh dari historiografi kolonial yang paling populer. Selanjutnya yaitu historiografi modern. Historiografi modern muncul akibat tuntutan ketetapan teknik dalam mendapatkan fakta sejarah. Fakta sejarah didapatkan melalui penetapan metode penelitian memakai ilmu-ilmu bantu. Adanya teknik pengarsipan dan rekonstruksi melalui sejarah lisan, suatu periode baru dalam perkembangan historiografi Indonesia, dimulai dengan timbulnya studi sejarah kritis. Dalam penulisan tentang sejarah kritis dipergunakan prinsip-prinsip metode sejarah. Studi sejarah kritis juga memerlukan bantuan dari ilmu lain untuk mempertajam analisisnya. Berikut adalah karakteristik historiografi modern. Bersifat Indonesia sentrisme, penulisan sejarah Indonesia diinterpretasikan sebagai sejarah nasional dan ditulis dari sudut kepentingan rakyat Indonesia. Tugas dari historiografi nasional adalah membongkar dan merevisi historiografi kolonial yang gaya penulisannya diselewengkan oleh para sejarawan kolonial yang sangat merugikan proses pembangunan, khususnya pembangunan sikap mental bangsa, terutama generasi muda Indonesia dewasa ini. Bersifat metodologis, artinya penulisan sejarah Indonesia menggunakan pendekatan ilmiah berdasarkan teknik penulisan ilmiah untuk ilmu sosial. Bersifat kritis historis, yang berarti substansi penulisan sejarah Indonesia secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Berikut adalah contoh-contoh historiografi nasional atau modern. Sekian pembahasan tentang historiografi dari saya. Semoga yang kita pelajari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Salam jas merah.